Itu bisa dilihat di 721. Nah, mau ke depan ini mau kasih terus jalan sih Mas Teng, nggak tahu Mas ini. boleh. Nah, kita bisa lihat di situ ada toleransi terhadap resiko. Misalnya di sumber dayanya itu mampu mengambil risiko terhadap inovasi, karena kan terkadang kita memikirkan yang namanya inovasi, belum tentu inovasi yang sudah kita pikirkan dan kita laksanakan itu sukses di pasaran. Itu harus ada risiko yang ditanggung. Kemudian arahnya, seberapa jauh perusahaan itu menentukan sasaran, artinya sasaran yang akan dicapai, penjualannya bagaimana, apakah SDM-nya sendiri ya, karyawan di perusahaannya itu mampu untuk menghasilkan inovasi yang sudah diciptakan. Kemudian integrasi itu bagaimana unit-unit di setiap perusahaan mampu saling berkoordinasi untuk menciptakan inovasi. Jadi ada kesinambungan dan karakteristik inilah yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan ingin melakukan inovasi. Nah, di sini ada budaya dan kinerja perusahaan. Menurut Kotter, itu memperoleh 3 penemuan penting pengaruh budaya dan kinerja dari perusahaan. Yaitu ada yang teori yang pertama, di mana teori yang pertama merupakan suatu budaya perusahaan dianggap kuat apabila nilai-nilainya sudah terinternalisasi secara mendalam dan dipegang teguh oleh para anggota organisasinya tersebut. Yaitu dimaksudkan di sini bahwa seluruh anggota perusahaan di dalam internal mempunyai komitmen yang sama. Kemudian ada namanya teori yang kedua, yaitu kinerja akan meningkat jika budaya perusahaan sesuai dengan konteks industrinya. Berarti situ ada budaya yang serasi dan selaras secara kontekstual. Kemudian ada namanya teori yang ketiga, budaya yang adaptif mampu meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Berarti pimpinan mampu beradaptasi dengan kepentingan para stakeholder seperti pelanggan dan pemegang saham. Jadi hal yang paling penting bagi perusahaan adalah tetap menjaga pelanggan. Jika pelanggannya saja sudah kabur dan tidak percaya lagi kepada perusahaan, maka perusahaan itu akan kesulitan untuk mencari namanya pelanggan baru. Kemudian pemegang saham juga, jika pemegang saham sudah melepas sahamnya dari perusahaan, itu ada kemungkinan suatu saat perusahaannya akan bangkrut karena sumber dananya sudah berkurang. Kemudian manfaat budaya perusahaan yaitu mengarahkan sumber daya manusia dalam mencapai visi misi dan perusahaan tersebut. Kemudian meningkatkan kekompakan tim antar berbagai unit kerja dan divisi, membentuk dan memperbaiki perilaku keorganisasian pada segenap SDM dalam perusahaan, meningkatkan motivasi para pegawai karena mereka mempunyai nilai-nilai, kepercayaan diyakini dan disepakati bersama sehingga memungkinkan mereka lebih loyal. Kemudian ada namanya motivasi dan loyalitas yang tinggi di antara para pegawai, maka budaya perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, terkadang perusahaan itu merubah budayanya. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan merubah budayanya sendiri, yaitu yang pertama, terjadinya krisis yang dramatis. Misalnya krisis ekonomi, misalnya yang pada tahun 98 kita tahu bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Nah, banyak perusahaan yang, terutama perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia itu mencabut karena melihat krisis ekonomi yang tidak tentu waktu di Indonesia. Nah, akibatnya di situ ada terjadi pergantian dari pimpinan atau perusahaannya ditutup. Kemudian ada penggabungan perusahaan, ini saya katakan merger atau akuisisi. Jadi tadi saya sudah jelaskan, jika satu perusahaan bangkrut atau yang satunya juga tidak memperoleh keuntungan yang banyak, akhirnya mereka bergabung. Penggabungan ini bisa jadi satu. Dia satu perusahaan, maksudnya adalah satu tujuan, misalnya bank semua yang bergabung, atau pabrik sepatu semua bergabung, atau bisa dari berbeda-beda. Terus kemudian ada yang namanya pergantian pimpinan, yaitu pimpinan dapat memberikan serangkaian alternatif nilai-nilai budaya baru. Jadi pimpinan yang baru biasanya itu memberikan budaya yang baru pada karyawannya.
Terus kemudian kondisi internal yang tidak kondusif, yaitu sistem kerja yang lama menghalangi kesempatan untuk berubah. Jadi karena sudah pernah menjalankan budaya yang lama, akhirnya itu karena sudah melekat di dalam diri karyawan, karyawan yang baru atau pimpinan yang baru ketika merubah sesuatu budaya, karyawan yang baru itu karyawan yang lama sulit untuk beradaptasi dengan dengan budaya yang baru. Kemudian perusahaan masuk ke dalam industri yang berbeda. Contohnya di sini adalah PT HM Sampurna. Kita tahu dulu bahwa Sampurna hanya memproduksi yang namanya rokok. Tapi untuk sekarang Sampurna itu banyak. Ada yang mulai dari pendidikan. Kemudian mulai dari kalau nggak salah dia juga olahraga juga, alat berat saya kurang tahu, belum sepertinya. Yang saya tahu cuma pendidikan sama olahraga. Jadi dia tuh berganti posisi, tidak hanya di bidang rokok seperti itu. Kemudian juga ada budaya perusahaan yang lemah, yaitu budaya yang kurang terinternalisasi dalam diri para pegawainya. Jadi budaya itu kurang melekat dalam hati setiap karyawannya. Jadi akhirnya karyawannya itu tidak memahami budayanya dan budayanya sendiri lemah. Kemudian cara mencapai perubahan budaya perusahaan itu ada beberapa cara, yaitu melakukan analisis budaya, kemudian melakukan penjelasan tentang rencana perubahan. Nah, biasanya untuk melakukan rencana perubahan ini, pimpinan memberikan penjelasan kepada pegawai, kemudian menunjukkan kepemimpinan yang memiliki visi yang baru, yaitu pimpinan harus mampu menjadi penggerak dan memiliki visi yang baru yang lebih jelas. Ada memprakarsai reorganisasi, yaitu memperbaiki struktur atau sistem yang lebih adaptif dan perlu dilakukan. Ya, nggak apa-apa Mas. Kemudian ada sosialisasi kepada semua pegawai untuk mengenal budaya yang baru. Itu biasanya melihat sosialisasi mengenai simbol-simbol dari perusahaan, slogan, upacara, ataupun kisah-kisah dari perusahaan. Kemudian melakukan dukungan untuk budaya baru, yaitu menyusun pengukuran kerja yang jelas, menghargai kinerja secara adil, dan lingkungan kerja yang lebih terbuka. Nah, ini dia untuk menata unsur-unsur budaya perusahaan. Untuk menatanya itu yang pertama perlu dilakukan adalah sejarah perusahaan. Jadi seorang atasan ketika ada karyawan yang masuk itu paling tidak harus memberikan penjelasan mengenai sejarah dari perusahaan. Karena hal itu adalah hal yang penting. Bagaimana perusahaan itu berdiri, siapa pendirinya, itu harus dijelaskan supaya karyawan yang masuk ke dalamnya bisa tahu bagaimana dulu sejarahnya. Jadi dia bisa merasakan kebersamaan dari perusahaan itu. Kemudian ada pahlawan, misalnya pahlawan ini adalah orang yang memiliki kontribusi yang tinggi kepada perusahaan sehingga membuat perusahaan itu menjadi terkenal. Kita tahu bahwa dulu seperti Perum Pegadaian itu belum ada yang tahu, tapi beberapa tahun tahun 2000 itu Perum Pegadaian itu jadi orang banyak yang tahu semenjak dipimpin oleh Bapak Syamsir Kadir. Seperti itu. Kemudian juga ada namanya core value and belief. Core value ini sebagai nilai dominan yang diterima dari perusahaan tersebut yang memaknai jati diri seorang sebagai anggota sebuah koperasi. Kemudian juga ada sesuatu yang dicapai bersama, itu namanya belief. Nah, misalnya pimpinan Toyota saat memasarkan ke Amerika. Jadi saat memasarkan produk baru, terutama produk yang harus dipasarkan keluar dari negaranya, itu dibutuhkan rasa untuk berkorban. Jadi di sini dan rasa keyakinan bahwa barang yang akan dipasarkannya akan laku di pasaran. Kemudian ada slogan, yaitu frase atau kalimat yang mengekspresikan suatu nilai kunci perusahaan secara singkat. Seperti slogan yang sering kita dengar Yamaha. Yamaha itu slogannya semakin di depan. Kalau Honda itu slogannya one heart, seperti itu. Jadi itu kan orang langsung melekat di hati. Kemudian ada simbol-simbol yang kasat mata, yaitu untuk memudahkan konsumen dalam mengingat perusahaan, logo atau seragam karyawan. Kalau logo dari handphone, misalnya teman-teman bisa lihat kalau logonya Samsung tulisannya Samsung dengan lingkaran seperti itu. Ya, seperti itu. LG tulisannya LG-nya seperti itu ya. Kemudian ada ritual dan upacara, yaitu sebagai aktivitas terencana yang diadakan untuk merayakan suatu peristiwa. Jadi misalnya
suatu perusahaan melakukan acara bersama hari besar keagamaan atau merayakan bersama ulang tahun perusahaan, seperti itu. Kemudian ini ada namanya manajemen multi budaya. Nah, manajemen multi budaya ini menurut Bawuk ada beberapa pemikiran yang melatar belakangin. Yang pertama, terdapat tenaga kerja dengan berbagai latar belakang dan etnik. Banyak perusahaan membuka kantor cabang di berbagai negara. Adanya perubahan dalam proses produksi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Kemudian adanya degrasi perusahaan mencari lokasi baru yang lebih bagus, beragam segmen pasar yang dilayani. Kemudian negara maju mencari tenaga kerja dari negara berkembang. Artinya sini ada change budaya dari negara satu dengan negara lain. Kemudian adanya seperti franchise itu, dia dari asal dari negara mana, dia membuka cabang di berbagai negara. Jadi mengakibatkan ada yang campuran etnik dan budaya di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, karakter manajer seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi multi budaya seperti ini? Yang pertama itu seorang manajer harus berpikir melampaui persepsi lokal, selalu siap dengan pemikiran-pemikiran baru, siap menyesuaikan diri dengan lingkungan serta gaya hidup yang baru, bersedia menciptakan sinergi budaya kapan saja dan di mana saja, bekerja efektif dalam lingkungan multinasional dan multibudaya, memimpikan kesempatan-kesempatan dalam usaha-usaha transnasional, dan menciptakan skenario untuk masa depan yang optimis dan dapat diwujudkan. Sekian. Ada pertanyaan? Fokusnya dibagi dua sama luar. Ada pertanyaan? Jadi saya tambahin lagi untuk manajer multibudaya ini, misalnya teman-teman jika nanti menjadi seorang manajer, tapi teman-teman kan punya budayanya Indonesia, tahu sendiri budaya Indonesia itu seperti apa, tapi tiba-tiba teman-teman ditempatkan di negara yang bukan budaya Anda sendiri, misalnya di negara Taiwan misalnya, terus punya budaya yang berbeda kan, nggak bisa kita terapkan budaya yang dari Indonesia untuk bekerja, karena pastinya karyawan yang di bawah kita adalah orang-orang Taiwan, itu akan ditolak, yang ada manajernya yang dikeluarkan. Jadi seorang manajer yang harus menyesuaikan dengan lokasi, baik itu bahasa, kemudian tutur kata, cara hidupnya itu harus menyesuaikan. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah mulai selesai. Sepertinya ada lagi ada ini. Kalau untuk dari tujuan suatu strategi adalah meruntuhkan status quo. Status quo itu apa? Status quo dari ini cara baru melihat keunggulan bersaing. Ya tadi ada ya status quo. Kalimat penjelasannya tadi apa Mbak? Ini dari status quo-nya sendiri. Itu di strategi ya? Iya, dari tujuan suatu strategi adalah meruntuhkan status quo, bukan mempertahankan keunggulan. Status quo itu maksudnya adalah ketika perusahaan mampu menciptakan suatu inovasi yang baru, artinya kan dia dipatenkan, perusahaan ini yang mau menciptakan. Jika dia tetap bertahan dengan kondisi yang seperti itu, tidak melakukan tetap inovasi yang terus menerus, dia akan runtuh. Jadi status quo itu seperti orang yang pencetus dari inovasi yang baru itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk tatap muka selanjutnya kita kuis. Kalau yang nggak bisa ada gimana? Kayaknya nggak bisa. Iya. Jangan gitu. Kuisnya dari Modul 1 sampai akhir. Habis itu UAS soalnya, jadi itu sebagai bahan UAS. Kalau bisa hadir gimana? Ya.